Oke, baik. Selamat pagi saya ucapkan lagi kepada semua kita pada pagi hari ini. Dan puji syukur kita ketemu kembali. Hari ini kita ingin berlanjut di dalam pembelajaran sekolah minggu mengenai raja-raja Israel dan Yehuda. Jadi kita sudah habiskan beberapa minggu untuk membahas seorang nabi yang sangat berperan dalam pemerintahan raja-raja ini, yaitu Nabi Elisa. Nah, sekarang kita mau melanjutkan, yaitu tentang raja berikutnya yang disebut Raja Yehu, ya. Raja Yehu. Dan sebelum kita mulai, saja kita buka Alkitab dulu di dalam 2 Raja-Raja. Sebenarnya materi untuk Yehu ini cukup panjang. Jadi dari pasal 9 sampai dengan pasal yang ke-11 sebenarnya. Ya, pasal 9 dan 10 lah minimal. Di 11 juga ada. Dan oke. Kita lihat di sini. Kayaknya kita membaca beberapa ayat, kita akan lompat-lompat sedikit. Jadi Anda silakan ikutin, ya. Kita akan lihat dari pasal 9 terlebih dahulu. Saya akan bacakan, ya. Kita ikutin ayat 1 terlebih dahulu. Nabi Elisa memanggil salah seorang dari rombongan Nabi dan berkata kepadanya, "Ikatlah pinggangmu, bawalah buli-buli minyak ini dan pergilah ke Ramot Gilead. Sesampainya engkau di sana, carilah Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Dekati dia, ajaklah dia pergi dari antara para perwiranya dan bawalah dia ke ruang dalam. Ambillah buli-buli berisi minyak ini, lalu tuangkan ke atas kepalanya dan katakan, inilah firman Tuhan, aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Sesudah itu bukalah pintu, larilah dan jangan berlambat-lambat." Lalu orang muda itu, seorang nabi muda, pergi ke Ramot Gilead. Ketika ia sampai, tampaklah kepala pasukan tentara sedang duduk bersama. Lalu ia berkata, "Aku membawa pesan untukmu, ya Panglima." Yehu bertanya, "Untuk siapa dari antara kami?" Jawabnya, "Untukmu, ya Panglima." Yehu bangkit dan masuk ke dalam rumah. Nabi muda itu menuang minyak ke atas kepalanya dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah mengurapi engkau menjadi raja atas umat Tuhan, atas Israel. Engkau akan membunuh keluarga Ahab tuanmu, sehingga aku membalaskan kepada Izabel darah hamba-hambaku pada nabi itu, bahkan darah semua hamba Tuhan. Segenap keluarga Ahab akan binasa. Aku akan melenyapkan dari Ahab setiap laki-laki, baik yang terikat ataupun yang bebas di Israel. Aku akan memperlakukan keluarga Ahab sama seperti keluarga Yerobeam bin Nebat dan keluarga Baesa bin Ahia. Izabel akan dimakan anjing di sebidang tanah Israel dan tidak ada orang yang menguburkannya." Kemudian Nabi itu membuka pintu lalu lari. Oke, ya. Kita lompat sedikit supaya tidak terlalu panjang ke ayat yang ke-16, ya. Ayat 16. Kemudian Yehu menaiki kereta dan pergi ke Israel, sebab Yoram terbaring di sana, dan Ahazia raja Yehuda datang menjenguk Yoram. Ketika penjaga yang sedang berdiri di menara di Israel melihat rombongan Yehu datang, ia berseru, "Aku melihat satu rombongan." Yoram berkata, "Ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta bertanya, dengan maksud damaikah ini?" Penunggang kuda itu lalu pergi untuk menemui Yehu dan berkata, "Beginilah tanya raja, dengan maksud damaikah ini?" Jawab Yehu, "Apa urusanmu dengan damai? Ikutlah di belakangku." Penjaga lalu melapor, suruhan sudah sampai pada mereka tapi ia tidak kembali. Raja mengutus penunggang kuda yang kedua, sampainya pada mereka yang berkata, "Ini tanya raja, dengan maksud damaikah ini?" Jawab Yehu, "Apa urusanmu dengan damai? Ikutlah di belakangku." Penjaga lalu melaporkan, dia sudah sampai pada mereka tapi ia tidak kembali. Namun ada yang mengendarai kereta seperti Yehu cucu Nimsi, sebab ia mengendarainya seperti orang gila. Yoram berkata, "Siapkanlah kereta." Setelah orang menyiapkan keretanya, Yoram raja Israel dan Ahazia raja Yehuda masing-masing dengan keretanya keluar menemui Yehu. Mereka menjumpai dia di kebun Nabot orang Israel itu. Ketika melihat Yehu, Yoram bertanya, "Dengan maksud damaikah ini Yehu?" Jawabnya, "Bagaimana ada damai selama pelacur-pelacur Izabel, ibumu dan ahli-ahli sihirnya begitu banyak?" Segera Yoram berputar arah dan melarikan diri sambil berseru pada Ahazia, "Ini pengkhianatan, Ahazia." Tetapi Yehu menarik busurnya dengan seluruh kekuatannya dan memanah Yoram di antara kedua bahunya. Anak panah itu menembus jantungnya, lalu ia rebah di dalam keretanya. Ya, kita lompat sedikit.
ayat yang ke-30 ya. Yehu sampai ke Israel, mendengar hal itu Izebel merias matanya dan menghias kepalanya, lalu dia melongok dari jendela. Ketika Yehu masuk ke pintu gerbang, Izebel berseru, "Baik-baik sajakah kau, Zimri, pembunuh tuannya itu?" Yehu mengangkat mukanya ke arah jendela itu dan berkata, "Siapa di pihakku? Siapa?" Ada 2-3 orang pembesar istana melihat ke arahnya. "Lemparkanlah ke bawah," seru Yehu. Mereka melemparkan dia ke bawah, sebagian darahnya terpercik ke dinding dan ke kuda, ia pun terinjak-injak. Yehu masuk ke dalam, lalu makan dan minum. Kemudian dia berkata, "Uruslah perempuan terkutuk itu dan kuburkanlah dia, sebab dia anak raja." Mereka pergi untuk menguburkannya, tapi tidak menemukannya, kecuali tengkorak, kedua kaki dan kedua telapak tangannya. Ya, jadi ayat 37, mayat Izebel akan terhampar. Ayat 36 ya. Mereka kembali dan memberitahukannya pada Yehu, lalu dia berkata, "Itulah firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan hambanya Elia orang Tisbe itu di sebidang tanah Israel. Anjing akan makan daging Izebel, mayat Izebel akan terhampar di sebidang tanah Israel seperti tai di permukaan ladang, sehingga tidak ada orang yang dapat berkata, inilah Izebel." Oke. Lalu di pasal 10 Yehu membunuh keluarga Ahab ya semua melalui taktik, dengan suatu taktik. Tapi kita lompat sedikit, ayat 18. Pasal 10 ayat 18 ya. Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata pada mereka, "Ahab kurang beribadah kepada Baal, tapi Yehu akan lebih beribadah kepadanya. Sekarang panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua penyembahnya dan semua imamnya. Tidak boleh seorang pun tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar pada Baal. Siapa yang tidak hadir tidak akan hidup." Yehu melakukan ini sebagai tipu daya untuk membinasakan semua penyembah Baal. Ya. Jadi kita nggak usah baca semua. Coba kita lompat ke ayat ini 22. Kemudian Yehu berkata kepada pengawas ruang penyimpanan pakaian, "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal," yaitu mengeluarkan pakaian bagi mereka. Sudah itu Yehu masuk bersama Yonadab bin Rekab ke rumah Baal dan berkata kepada para penyembah Baal, "Periksalah dan lihatlah supaya di antara kamu di sini jangan ada seorang pun dari hamba-hamba Tuhan kecuali para penyembah Baal." Mereka lalu masuk untuk persembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan berkata, "Siapa yang membiarkan lolos seorang dari orang-orang yang kuserahkan dalam tanganmu, nyawanya lah ganti nyawa orang itu." Segera setelah ia selesai persembahan korban bakaran, Yehu berkata pada para pengawal dan para perwira, "Masuklah, bunuhlah mereka, seorang pun tidak boleh lolos." Mereka pun membunuh orang-orang itu dengan mata pedang. Para pengawal dan para perwira itu membuang mayat-mayat itu, lalu mereka pergi ke ruang dalam rumah Baal. Ya. Oke, lihat ayat 28. Demikianlah Yehu memusnahkan Baal dari Israel. Hanya saja, ini penting, ayat 29. Hanya saja Yehu tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, yakni penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Berfirmanlah Tuhan pada Yehu, "Oleh karena engkau telah melakukan dengan baik apa yang benar di mataku dan telah melakukan terhadap keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat." Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak berpaling dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada masa itu Tuhan mulai memperkecil daerah Israel. Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Oman kami kita dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami semua dapat berkumpul Tuhan di tempat ini untuk sekolah masa dari Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat memahami Tuhan setiap materi yang dijelaskan. Berkati juga kepada Stephen yang memberikan pengajaran ini, biar Engkau yang tuntun beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi kita lihat di sini kita berfokus kepada kerajaan utara di sini ya. Kita tahu bahwa sejak zaman Rehabeam kerajaan Israel kan terbagi dua, jadi selatan dan utara. Selatan tetap dipegang oleh
Daud dan keluarganya. Utara ini silih berganti. Kira-kira masih hafal nggak nih urut-urutannya di utara? Pertama siapa? Yerobeam. Yerobeam lah yang bikin kesalahan. Dia ini dia mendirikan, dari kita baca juga, 2 patung lembu, ya, lembu emas, satu di kota Betel, satu di kota Dan, gitu. Dan akhirnya menyebabkan orang Israel menyimpang, ya. Kemudian anaknya adalah Nadab, ya, anaknya Nadab. Kemudian dinasti mereka putus, ya. Tuhan menghukum, bilang semua orang dari Yerobeam akan mati. Habis itu digantikan oleh dinasti siapa? Baesa, ya. Baesa ini juga melakukan hal yang sama. Dia tidak berpaling dari kesalahannya Yerobeam, sehingga Tuhan berjanji juga untuk menghancurkan dia. Sehingga anaknya siapa namanya? Ela, ya. Anaknya Ela namanya, dan pada zaman anaknya akhirnya dinasti dia juga dihancurkan oleh Tuhan, ya. Nah, habis itu digantikan oleh siapa? Ada satu tokoh namanya Zimri, ya. Zimri ini hanya memerintah, dia nggak sempat bikin dinasti bahkan, ya. Dia hanya memerintah 7 hari saja, ya. Di situ dia mati, yang dibunuh oleh Omri, ya. Dibunuh oleh Omri. Dan Omri sempat ada perang saudara dengan satu orang lagi, tapi akhirnya muncullah dinasti Omri. Ya. Dan dinasti Omri, nah ini agak sedikit berlanjut. Anaknya adalah Ahab. Kemudian anak Ahab ada 2 yang menjadi raja. Yang pertama adalah Ahazia. Kemudian Ahazia mati, ya. Kemudian digantikan oleh Yoram. Nah, yang dua-duanya adalah anak Ahab. Nah, inilah yang kita baca tadi. Di zaman Yoram inilah, ya, di zaman Ahab, Ahazia, Yoram ini, ya, muncullah nabi yang namanya pertama Elia, yang kedua Elisa yang sudah kita bahas, ya. Elia dan Elisa. Waktunya habis. Oke, ada Elia dan Elisa. Dan dari sinilah kita akan melihat nanti melalui Nabi Elia dan Elisa inilah Tuhan menyelesaikan dinasti Omri ini, dinasti yang sangat jahat, dan akhirnya menggantikannya dengan raja yang baru yang tadi sudah kita baca, yaitu Raja Yehu, ya. Raja Yehu. Oke, coba kita lihat dalam misian kita. Sesuai dengan perintah Tuhan kepada nabinya, itu pertama, nabi siapa? Yang paling pertama dikasih tahu oleh Tuhan bahwa Yehu akan menjadi raja siapa? Elia sebenarnya, ya. Elia, ya. Jadi pertama Elia, dan setelah itu baru Elisa, ya. Jadi Tuhan kasih tahu pertama Elia, kedua Elisa, ya. Maka Yehu diurapi menjadi raja. Nah, ingat nggak kapan Tuhan kasih tahu Elia? Tuhan kasih tahu Elia itu di waktu Elia kabur dari Izebel itu. Nah, waktu dia pergi ke Gunung Sinai. Coba kita buka sedikit di dalam 1 Raja-Raja, ya, pasal 19. Oke. 1 Raja-Raja pasal 19. Ini waktu itu masih zaman Elia nih. Dan ayat yang ke-15. 1 Raja-Raja 19 ayat 15. Firman Tuhan kepadanya, pada Nabi Elia, pergilah, kembalilah kepada jalanmu, ke padang gurun Damsyik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi. Ada 3 orang yang Tuhan suruh dia urapi. Pertama, Hazael menjadi raja atas Aram. Yang kedua, ayat 16-nya, Yehu cucu Nimsi menjadi raja atas Israel. Dan yang ketiga, Elisa bin Safat menjadi nabi menggantikan kau. Jadi 3 nama ini sudah disebut oleh Tuhan, ya. Dan yang menarik, Tuhan sebut Hazael, Yehu, Elisa, tapi yang dilakukan Elia mulai dari paling belakang dulu, Elisa dulu, ya. Dan sebenarnya ini adalah satu-satunya catatan dalam Alkitab. Kita tahu bahwa seorang nabi itu juga diurapi, gitu, ya. Kan kita sering bilang bahwa ada 3
jabatan yang diurapi, ingat ya, raja diurapi. Kalau raja diurapi, saya rasa sering kita baca. Saul diurapi Samuel, Daud diurapi Samuel, ya. Salomo waktu naik tahta juga diurapi oleh Imam Zadok dan Nabi Nathan. Ya. Nah, jadi kita bisa berasumsi raja semua diurapi. Ya, kalau imam diurapi itu juga sudah jelas, mulai dari Harun diurapi oleh Musa waktu itu. Tapi nabi diurapi. Nah, nabi diurapi ini nggak ada dicatat di mana-mana. Siapa nabi yang tercatat diurapi? Tidak satu kali pun tercatat nabi diurapi kecuali di yang tadi kita baca itu, satu Raja-Raja pasal 19 ini. Nah, bahwa Elia disuruh mengurapi Elisa untuk menjadi nabi menggantikan dia. Itu pun proses pengurapannya tidak diceritakan gitu. Tidak diceritakan bagaimana Elia mengurapi Elisa. Kita cuma membaca bahwa waktu Elia lewat dengan Elisa, dia lempar jubahnya kepada Elisa. Ya, tapi kita bisa berasumsi di suatu waktu kemudian dia akan diurapi. Gitu. Ya. Nah, jadi di situ saja sudah muncul nama Yehu sebenarnya. Ya, tapi kita bisa melihat ternyata yang mengurapi Yehu bukan Elia, walaupun Tuhan suruh Elia kan. Tapi Elia sudah mati duluan, digantikan oleh Elisa. Elisa yang ngurapin. Elisa yang ngurapin pun bukan Elisa secara pribadi. Tadi kita baca dia suruh siapa? Ada seorang nabi muda. Begitu. Nabi muda, dia suruh nabi muda. Nah, ini adalah satu prinsip bahwa kalau kita mengerjakan sesuatu karena disuruh seseorang atau dalam nama seseorang, itu berarti bisa dikatakan juga orang itu melakukannya. Begitu, ya. Ya sebagai contoh misalnya ya, nggak usah jauh-jauh. Kita sering bilang misalnya katakanlah ya contohnya apa, misalnya Jokowi membangun jalan tol. Emang Jokowi yang ini apa pergi terus dia pasang-pasang ininya, betonnya? Kan enggak pasti. Yang lakukan itu kan pasti orang lain. Tapi yang suruh siapa? Nah, Jokowi. Makanya kita bilang Jokowi yang membangun gitu. Makanya yang dibilang Elia Tuhan suruh urapilah Yehu. Nah, tapi bukan Elia tidak lakukan. Elisa pun bukan Elisa yang lakukan. Elisa suruh lagi gitu. Seorang nabi muda gitu ya untuk melakukannya. Tapi kita bisa anggap ini sebagai sesuatu yang normal ya pada waktu itu. Oke, jadi dalam mission kita dari perikop ini juga kita tahu bahwa ada 3 jabatan yang diurapi dalam perjanjian lama. Ada 3 jabatan diurapi dalam perjanjian lama seperti tadi kita sebut. Oke, poin nomor 2, siapa Yehu sebenarnya? Siapa Yehu? Rupanya Yehu ini dari keluarga yang sepertinya lumayan terpandang. Dia menjadi panglima. Dan sepertinya yang lebih terkenal itu kakeknya. Jadi kita tahu bahwa Yehu ini anaknya, bapaknya namanya Yosafat sepertinya. Ya, dan kakeknya namanya Nimsi. Ya, sehingga dia disebut ya Yehu bin Yosafat bin Nimsi tadi di pasal 9. Tapi tadi di 1 Raja-Raja disebut Yehu cucu Nimsi. Jadi rupanya yang terkenal ini kakeknya. Yang terkenal kakeknya. Jadi kita bisa bayangkan mungkin kakeknya dari keluarga terpandang atau seorang yang hebat ya. Dan dia adalah cucu Nimsi. Oke, poin nomor 2 kita, Yehu tadinya adalah seorang panglima tentara dan seluruh tentara mendukung dia. Jadi pada waktu tadi kita nggak baca semua, tapi di pasal 9 nabi muda ini disuruh mengurapi Yehu. Dia datang ke Yehu, dia tarik Yehu ke dalam kamar tersendiri, dia urapi Yehu, kemudian dia langsung cabut gitu, langsung kabur. Tapi ketika semua panglima yang lain mendengar bahwa Yehu sudah diurapi menjadi raja, mereka mendukung dia rupanya. Jadi terlihat bahwa Yoram bukanlah raja yang populer. Yoram bukan raja yang populer sehingga pasukan tidak mendukung dia. Dan bahwa Yoram tidak populer sepertinya ada hubungan dengan keluarganya. Jadi dinasti Omri dan Ahab ini orang tahu mereka terkenal jahat. Peristiwa Nabot rupanya bukan hal yang tersembunyi. Yehu saja tahu, gitu. Orang-orang tahu, gitu. Tentara tahu semua. Jadi seberapa
hebat pun kita mencoba menyembunyikan, atau mungkin pada waktu itu Isabel mungkin bahkan merasa saya tidak perlu sembunyikan. Saya kan berkuasa, jadi saya mau bikin semau saya, siapa berani menentang? Ya memang pada waktu dia kuat-kuatnya yang semua orang diem-diem aja. Tapi semua orang tahu kejahatan dari dinasti Omri ini, ya, sehingga ketika muncul suatu kesempatan untuk memberontak, ya, dan mereka menemukan dalam diri Yehu seorang panglima, apalagi diurapi oleh nabi, ya, maka mereka langsung mendukung, ya, karena mereka tahu ya, Yoram ini dari dinasti yang jahat. Nah, kita sudah sempat singgung bahwa Yoramnya sendiri sebenarnya secara pribadi tidak seburuk bapaknya Ahab, ya. Namun dia membawa beban dinasti inilah, beban dinasti ini, sehingga ya akhirnya pasukan tidak ada yang membela dia, ya, dan semuanya berpihak kepada Yehu di sini. Masih dalam misian kita, Yehu sendiri tahu apa yang dinubuatkan Tuhan terhadap keluarga Ahab ini, ya, keluarga Ahab. Oke, dan tadi sudah kita baca, jadi kita langsung saja isikan di sini poin nomor 3, ya, menjalankan hukuman terhadap Ahab. Hal pertama yang dilakukan Yehu setelah diurapi adalah pergi ke kota apa tadi? Hah? Gilead? Ramut Gilead? Oh, bukan, Ramut Gilead tuh mereka lagi ada di sana. Jadi Ramut Gilead ini adalah kota perbatasan dengan Aram gitu. Jadi itu tempat pertempuran. Jadi Yehu ada di Ramut Gilead waktu itu. Jadi Nabi itu pergi ke Ramut Gilead, kemudian urapi Yehu. Nah, setelah Yehu diurapi, dia langsung pergi ke Yizreel namanya. Nah, Yizreel itu adalah tempat si Yoram lagi berada. Nah, Yizreel ini sebenarnya bukan ibu kota. Ibu kota waktu itu adalah Samaria. Tapi Yizreel sepertinya adalah tempat ini, ya, tempat raja-raja Israel waktu itu. Mereka juga punya istana di sana. Ya, jadi di Yizreel untuk membunuh Yoram, Jadi dia pergi ke Yizreel untuk membunuh raja pada waktu itu. Dan dalam kasus ini Yehu melakukan kehendak Tuhan, karena waktu dia diurapi, Nabi memberikan pesan bahwa kamu harus melakukan ini, kamu harus membalaskan murka Tuhan terhadap keluarga Ahab. Oke. Nah, kebetulan tadi kita baca Raja Yehuda pada waktu itu, siapa namanya? Ahazia juga sedang berkunjung dan ikut dibunuh oleh Yehu. Nah, itu ada pohon yang sebelah sini lagi. Nah, kita nggak usah bikin, ya. Dia ada pohon di sini lagi sampai sudah di zamannya namanya Ahazia di sini, ya. Ahazia itu cucunya Yosafat. Tapi ingat bahwa Ahazia juga adalah cucunya Ahab. Jadi Ahazia ini, di dalam diri Ahazia yang sudah kita bahas ada 2 garis, ya, garis Daud dan garis Ahab atau dinasti Omri sebenarnya. Dan dari perilakunya dia lebih condong kepada dinasti Omri sebenarnya. Dia raja yang jahat. Dan sebenarnya dia dengan Yoram, berarti Yoram itu siapanya Ahazia? Nah, Ahazia yang di sini nih, ya. Karena Ahazia ada 2, Ahazia di sini lagi. Ahazia di sini. Yoram itu adalah pamannya. Paman dari pihak ibu. Orang Batak bilang tulangnya. Jadi Yoram itu tulangnya atau QQ-nya lah, ya, dalam orang Tionghoa. QQ-nya si Ahazia gitu. Jadi dia datang untuk menjenguk Yoram. Nah, Yoram terluka rupanya dalam peperangan mungkin, ya. Dan kebetulan dia ada di sana. Kita bilang kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan. Ini semua sudah dalam rancangan Tuhan, ya. Nah, Tuhan mau habiskan juga ini si Ahazia ini. Nah, akhirnya keduanya dibunuh oleh Yehu. 3, ya. Itu nomor 3. Nomor 4, apalagi yang dilakukan oleh Yehu? Setelah itu Yehu berhadapan dengan Isabel. Ini boleh dibilang akar permasalahannya di sini sebenarnya. Ya kan? Ahab bisa menjadi sejahat itu karena Isabel. Kemudian anak-anak Ahab jadi jahat juga pasti pengaruh dari Isabel.
Jadi setelah itu Yehu berhadapan dengan Isabel, wanita yang adalah sumber masalah ini. Isabel masih berusaha untuk tampil mengesankan. Ya, jadi kalau kita baca tadi, kita sempat sedikit waktu Isabel, dia tahu bahwa Yoram sudah dibunuh, yang bisa lihat. Dan dia melihat bahwa Yehu masuk ke dalam kota. Kita baca apa? Tadi dia merias matanya, menghias kepalanya. Jadi mau tampil ini mengesankan, gitu ya. Nah dulu saya waktu muda berpikir ya bahwa Isabel ini masih mau mencoba untuk mungkin merayu si Yehu atau apa begitu ya. Siapa tahu Yehu jadi tertarik dengan dia, dirayu dan lain sebagainya. Tapi setelah saya baca lebih teliti lagi, sepertinya bukan itu sih tujuannya, gitu ya. Tujuan si Isabel merias dirinya segala macam itu bukan untuk menggoda Yehu, karena nggak cocok dengan kata-kata dia. Apa kata-kata Isabel? Di 31, ketika Yehu masuk ke pintu gerbang, Isabel berseru, "Baik-baik sajakah engkau Zimri, pembunuh tuannya itu?" Nah, sangat menarik bahwa Isabel menyebut Yehu sebagai Zimri. Nah, ini makanya kita masuk sini kan, Zimri ini siapa? Gitu. Zimri ini adalah seseorang yang membunuh Ela. Ya. Tetapi hasilnya Zimri hanya bertahan 7 hari. Jadi yang Isabel ingin lakukan di sini adalah kasih tahu Yehu bahwa yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu akan menjadi seperti Zimri sebenarnya. Ya, bahwa kamu juga membunuh tuan kamu, ya, kamu memberontak, jadi nasib kamu akan seperti nasibnya Zimri sebenarnya. Itu yang ingin dikatakan oleh si Isabel di situ pada waktu. Jadi dia bukan sedang mencoba untuk merayu atau menggoda Yehu. Kalau dia mau menggoda Yehu, ya mungkin dia nggak akan ngomong seperti itu. Jadi lebih ke arah bahwa dia ingin seperti menunjukkan kepada Yehu bahwa dia tetap walaupun Yehu datang, dia tetap hebat, dia seorang wanita yang hebat dan lain sebagainya, gitu ya. Makanya dia tetap merias diri. Ya, tapi Yehu tidak sabar. Ya. Dia bilang siapa? Jadi Yehu marah juga mungkin disebut Zimri. Ya. Jadi dia bilang sama orang di atas sana, ya, siapa beserta aku? Ya, lalu ada beberapa orang, dia bilang lempar dia ke bawah. Ya. Nah, orang-orang yang di atas ini kan sebenarnya orang yang tadinya orangnya Isabel dong mestinya kan, orangnya Ahab gitu. Tapi rupanya mereka juga tidak punya kesetiaan kepada Ahab dan keluarganya. Nah, sekali lagi ketika kita berbuat jahat dan lain sebagainya, ya sulit bagi orang untuk setia pada kita. Nah, mereka setia itu hanya karena ketakutan. Ya. Mereka setia hanya karena ancaman saja. Ya, ketika mereka melihat anginnya sudah berubah, Isabel tidak mungkin bertahan lagi, ngapain dia setia pada Isabel? Akhirnya mereka lempar Isabel ke bawah, ya, dia mati tentunya. Kemudian karena pasukan Yehu lewat, ya, dia diinjak-injak kuda, dilintas kereta dan macam, benar-benar menjadi pupuk lah istilahnya. Jadi sesuai dengan apa yang Tuhan membuatkan tentang Isabel. Ya. Jadi dalam isian kita di sini menantang Yehu dengan mengingatkannya tentang Zimri, itu isian kita. Mengingatkannya akan tentang Zimri, tetapi Yehu menyuruh orang untuk melemparkan dia ke bawah, dan ia mati lalu dimakan oleh anjing, ya, sesuai dengan firman Tuhan. Seorang perempuan yang jahat, yang membunuh orang tanpa berpikir 2 kali, ya. Nabot dibunuh hanya karena Nabot tidak mau menjual kebunnya. Dan kita membaca ada banyak nabi-nabi Tuhan yang dibunuh oleh Isabel yang tidak dinamai satu persatu. Pada akhirnya, nah ini membuat kita belajar juga bahwa sehebat apapun seseorang, dia tidak akan bisa lari dari penghakiman Tuhan. Walaupun penghakiman itu mungkin bagi kita manusia sepertinya lambat, begitu kan? Di masa-masa jayanya Isabel ini kan, sepertinya kok Tuhan biarkan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kenapa Tuhan tidak langsung hukum dia? Ya. Tapi ingat bahwa waktu kita bukan waktu Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan, tapi penghakiman pasti datang. Itu saja yang kita pegang. Oke, masuk pasal poin nomor 5.
Poin nomor 5, nah bagaimana dengan anak-anak Ahab? Ini ya, Ahab memiliki banyak anak lelaki. Ya. Sejumlah, tadi kita nggak baca ya, tapi kalau kita baca pasal 10, berapa jumlahnya? 70 orang. Nah ini sudah pasti dia berpoligami. Saya nggak yakin Isabel melahirkan 70 anak gitu kan. Kita nggak tahu juga Isabel punya anak yang kandung dia berapa bahkan. Tapi Ahab punya 70 anak. Dan cara Yehu untuk mengalahkan mereka itu lumayan ini ya, lumayan jenius juga. Akhirnya dia malah suruh orang lain yang bunuh. Ya, karena rupanya anak-anak Ahab itu semua ada di kota mereka masing-masing. Lalu dia kirim surat kepada tiap-tiap penguasa kotanya. Dia bilang, saya ini lawannya keluarga Ahab. Kalian ini kan pengikut Ahab semua. Ya. Jadi kalian siap-siaplah perang. Saya akan datang, saya akan basmi. Kalian siap-siap perang ya. Nah mereka ini semua ketakutan, gitu kan? Ketakutan. Waduh, gimana kita bisa perang lawan dia? Yoram saja dibunuh, Ahazia dibunuh. Ya. Gimana caranya? Jadi mereka buru-buru. Enggak, kami nggak mau perang, kami menyerah, udah. Nah Yehu bilang, kalau kalian benar-benar menyerah, kasih kepala anak-anak Ahab pada saya. Jadi akhirnya Yehu memakai tangan mereka untuk membunuh anak-anaknya Ahab sebenarnya. Ya. Ini semua cukup ini ya, cukup berdarah-darah ya. Jadi kadang-kadang mungkin kalau episode-episode seperti ini tidak banyak diceritakan di sekolah minggu. Saya masih ingat di sekolah minggu kadang-kadang ada anak yang masih kecil banget ya. Jadi jangankan cerita yang begini, cerita yang kayak Daud bunuh Goliat aja ada yang ketakutan. Ini masih kecil banget ya. Jadi ini cukup ini. Ya inilah memang apa adanya. Ya memang cukup berdarah ya. Cukup lumayan tragis lah istilahnya gitu ya. Dan anak-anak Ahab semua dibunuh di sini. 70 orang ya. Kita lihat lagi ya, tetapi mereka semua dibunuh oleh para penguasa kota yang takut terhadap Yehu ya. Ini pun adalah penggenapan hukuman Tuhan. Bagaimana dinasti Omri bisa runtuh dengan begitu cepat di tangan Yehu jelas adalah providensia Tuhan ya, providensia Tuhan. Oke. Nah, setelah mengurus keluarganya Ahab, sekarang giliran Yehu mengurus para penyembah Baal. Para penyembah Baal. Nah, Yehu juga membenci Baal. Ya. Tetapi kebencian dia terhadap Baal bukan sepenuhnya karena dia mencintai Tuhan saja. Ya, dan kita akan lihat buktinya belakangan. Tetapi ada elemen politik juga. Mengapa? Karena Baal itu masuk melalui siapa? Yang melalui dinasti Omri. Ingat bahwa yang memasukkan Baal dengan begitu hebat ke Israel adalah Isabel, Ahab. Ya, jadi istilahnya penyembahan Baal itu identik dengan dinastinya Omri. Jadi ketika Yehu mau menghancurkan Baal, di situ ada suatu kesempatan politik juga istilahnya. Itu adalah untuk mencabut pengaruh dinasti Omri sampai ke akar-akar. Ya. Nah, ya, dan kita akan lihat itu nanti. Tapi Yehu memang giat untuk melawan Baal, ya, giat untuk melawan Baal. Dan kita lihat di sini, dia memakai suatu cara yang sangat licik boleh dibilang juga, ya, atau sangat pintar mungkin sebagian orang bilang, ya, untuk bisa bagaimana caranya dia bisa mencabut Baal sampai ke akar-akarnya. Sini ya. Poin nomor 6, Yehu memakai tipuan untuk mengumpulkan para penyembah Baal dan kemudian membunuh mereka, ya, membunuh mereka. Jadi dia pura-pura, dia bilang, oh saya mau menyembah Baal lebih lagi dari Ahab. Ya. Nah, lalu dia kumpulkan mereka semua di situ dan lumayan pintar dia kasih, ayo kalian harus pakai baju yang spesial, jadi supaya membedakan gitu kan. Nah, yang menyembah Baal pakai baju yang mungkin dia kasih warna tertentu, ya. Dia bilang pastikan ya nggak ada pengikut Tuhan di sini segala macam. Nah, dan ujung-ujungnya dia bunuh mereka. Ya, dan kita bilang
Ya, ini apakah pengikut Baal memang boleh dibunuh? Sebenarnya menurut hukum Taurat sih bisa ya bagi orang Israel karena mereka di bawah teokrasi. Ya. Mereka ada di bawah teokrasi, dan ingat di dalam teokrasi Israel siapapun yang menyembah Allah lain selain Jehovah ya harus dibunuh sebenarnya. Itu adalah hukum Musa. Ya. Ingat bahwa Nabot dibunuh pun dengan tuduhan dia menghujat raja dan menghujat Allah bahkan. Ya, jangankan menyembah Allah lain, menghujat Allah saja bisa dibunuh sebenarnya kalau itu benar. Jadi seperti Elia juga membunuh nabi-nabi Baal. Nah, kita hari ini kita hidup di masa yang kita bilang lebih apa ya, dalam tanda kutip toleran ya, dan mungkin bagi orang-orang abad 21, wah kok lumayan ini ya, keras banget gitu pada waktu itu, atau barbar lah istilahnya gitu ya. Akhirnya mereka semua dibunuh dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat ini adalah suatu konteks yang sangat sama sekali berbeda ya. Konteks yang berbeda. Mereka ada suatu teokrasi pada waktu itu ya. Nah, suatu negara. Jadi kalau di Indonesia, kalau padanannya kalau sekarang itu misalnya suatu negara kedapatan Anda melakukan makar misalnya, itu hukumannya bisa sampai hukuman mati juga ya. Atau misalnya suatu, kalau nggak usah jauh-jauh, misalnya 200-300 tahun lalu kan masih banyak negara itu kan punya raja, monarki lah misalnya ya. Nah, lalu dalam suatu monarki Anda bilang saya tidak mau raja ini, saya mau raja yang lain. Nah itu kan dianggap pengkhianatan gitu ya. Jadi itu bisa dihukum mati juga. Nah sedangkan memiliki Allah lain, sedangkan Allah Israel itu dia teokrasi. Allah itu adalah raja tertingginya Israel. Jadi memiliki Allah lain itu lebih parah daripada mengkhianati manusia. Jadi pada waktu itu hukumannya memang hukuman mati. Nah, ya, jadi para penyembah Baal ini mereka dihukum mati. Jelas bahwa Yehu termasuk orang yang membenci Baal dan dia memiliki teman. Siapa namanya? Yonatan bin Rekab. Ini ya, rupanya ada namanya Yonatan bin Rekab. Dan itu tadi muncul di pasal 10 ya. Sebenarnya ada di ayat 15 yang tadi kita nggak baca. Nah, Yonatan bin Rekab ini rupanya dia menjadi semacam iya, oke, sorry, Yonadab ya. Yonadab bin Rekab benar. Jadi dia akhirnya menjadi seorang leluhur ya, menjadi leluhur dari yang disebut kaum Rekab. Dan kaum Rekab ini muncul lagi di dalam Yeremia. Dalam Yeremia akan muncul kaum Rekab yang dipuji. Jadi dari zaman Yehu ya, ke zamannya Yeremia itu sekitar ya, Yehu itu boleh dibilang ya ini sekitar 800-an lah ya. Karena 800 sebelum Masehi ya. Dan atau 700-an atas ya. Lalu Yeremia itu sekitar tahun 600. Yeremia di selatan ya. Yeremia itu sekitar tahun 600 sebelum Masehi. Jadi ada waktu sekitar 200-an tahun, kurang lebih 150 sampai 200 tahun ya. Nah, ya ini berarti sudah berapa generasi nih? 150 sampai 200 tahun bisa jadi 6-7 generasi ya. Ya, kalau misalnya satu generasi katakanlah 30 tahun rata-rata ya, 30 tahun menikah, punya anak ya. Ada yang lebih cepat mungkin, yang 20-an tahun, 20 tahun. Ya ini sekitar ya, 6 generasi lah kira-kira ya, 6 generasi. Akhirnya ada yang disebut sebagai kaum Rekab yang di zaman Yeremia, yang dipuji oleh Yeremia karena rupanya mereka tetap menjaga hidup yang kudus. Nah, ini adalah ini
keturunannya Yonadab bin Rekab itu. Oke. Nah, lanjut lagi. Poin nomor 7. Tapi sayang sekali, walaupun ada banyak hal baik yang dilakukan Yehu, pada akhirnya dia tetap tidak menghilangkan penyembahan lembu emas, ya, yang dimulai oleh Yerobeam. Nah, kita melihat bahwa kita tidak boleh memilih-milih perintah Tuhan yang mau kita ikuti. Kita dituntut untuk melakukan semuanya. Dan Yehu tidak bisa berkata, tapi Tuhan, aku kan mengikuti engkau dalam membasmi Baal, dalam menghilangkan keluarga Ahab dan sebagainya. Tapi dia tidak sepenuhnya, Alkitab berkata dia tidak sepenuhnya ikut dengan Tuhan. Poin nomor 8, masalah lembu di Betel dan Dan adalah masalah rohani yang muncul karena pertimbangan. Masih ingat pertimbangan apa waktu itu? Pertimbangan politik, ya. Jadi kenapa Yerobeam yang pertama ini bikin lembu emas itu? Pertimbangan politik. Dia tidak mau bangsanya sering-sering pergi ke Yerusalem karena dia takut dengan kerajaan selatan. Jadi pertimbangan politik membuat dia membuat suatu keputusan rohani yang salah, ya. Jadi kepentingan politik lebih penting daripada kepentingan rohani. Nah, banyak orang hari ini melakukan kesalahan yang sama. Jadi dia memakai pertimbangan politik, pertimbangan ekonomi, ya, pertimbangan kenyamanan dan lain sebagainya untuk membuat keputusan-keputusan rohani. Nah, Yehu melanjutkan. Tadi saya sudah singgung bahwa kenapa dia begitu giat melawan Baal, ada komponen politiknya di situ. Baal itu identik dengan dinasti Omri, dinasti yang sedang dia cabut, yang sedang dia lawan, yang sedang dia gantikan. Oleh karena itu, secara politik menguntungkan bagi Yehu untuk melawan Baal. Tetapi kalau Yehu mau benar-benar taat sama Tuhan, dia tidak akan hanya melawan Baal, dia akan melawan penyembahannya Yerobeam juga. Tapi secara politik itu tidak menguntungkan dia. Karena kalau dia mau melawan penyembahan lembu emasnya Yerobeam, ini kan sudah mendarah daging, ini sudah sekian ratus tahun ini. Kalau ini dia bisa mengklaim bahwa Baal itu impor asing dari Sidon, dari Kanaan. Jadi ayo kita nasionalisme Israel, ya, kita harus basmi nih yang asing-asing ini. Jadi bisa untuk seperti itu. Tapi kalau dia mau ini sudah dianggap bagian dari Israel kan sudah lama. Nah, kalau dia mau basmi ini sulit, lebih sulit secara politik. Dan alternatifnya apa? Alternatifnya dia harus izinkan orang-orangnya ke Yerusalem lagi, begitu. Yang juga tidak menguntungkan dia secara politik. Nah, jadi karena itu tidak menguntungkan dia secara politik, akhirnya dia stop sampai di melawan Baal. Nah, itu tidak mau mengutak-ngutik yang satu ini lagi. Nah, dan akhirnya Tuhan tegur dia, bilang, kamu nggak benar. Nah, 9. Karena hal-hal baik yang dilakukan Yehu, Tuhan berjanji untuk mengokohkan dinastinya sampai keturunan yang keempat. Ya, 4. Tetapi karena kesalahan-kesalahannya, Tuhan mengizinkan Raja Aram, yaitu siapa? Hazael, ya, Hazael, untuk berperang dan menekan Israel atau menindas Israel. Ya. Jadi ini yang Tuhan lakukan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Ada banyak pelajaran dari Yehu ini. Dilihat sekilas Yehu lumayan baik, ya, tapi berdasarkan analisis terakhir dari Tuhan, dia tidak mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Oke, mari kita berdoa. Kita tutup pelajaran ini. Pak Michael, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman